Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi untuk kita semua. Nah, teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dwi Alvina di podcast Gerak Aceh yang malam ini lebih asyik ya. Kita berbicara lebih asyik lagi nih bersama narasumber kita yang menurut aku sangat-sangat keren pada hari ini. Nah, mungkin clue-nya kita akan berbincang masalah pemilu ya teman-teman semua. Dan langsung dari Ketua KIP Aceh juga nih. Dan kita bisa menambah wawasan atau ilmu yang lebih, apalagi untuk pemilu pemula nanti di tahun 2024 nanti. Mungkin langsung aja kita pengen tahu nih, kenalan dulu sama narasumber kita kali ini. Langsung aja. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Saiful, Ketua KIP Aceh yang periode 2023 sampai 2028. Yang pada tanggal 14 Agustus kemarin kami secara sah dilantik dan mulai bertugas lebih kurang hampir 3 bulan dari pelantikan. Oke. Jadi kita udah kenal juga nih teman-teman semua. Di samping kita yaitu narasumber kita kali ini yaitu Bapak Saiful, yaitu Ketua KIP Aceh atau Komisi Independen Pemilihan. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan aja ya teman-teman. Saya Dwi Alvina mau tanya nih kepada Bapak, gimana sih pandangan KIP sendiri nih tentang pemilu di 2024 yang akan mendatang? Baik. Pemilu 2024 itu sama dengan pemilu 2019. Namun memang pemilu 2024 ini lebih problem permasalahannya lebih konkret. Nah, karena pada 2024 ini kita akan memilih 5 jenis pemilihan, yaitu untuk pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Dan pada tahun yang bersamaan juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Jadi di tahun yang sama itu ada 2 pemilihan yang akan kita laksanakan. Tentu dengan kompleks permasalahan yang akan dihadapi. Jadi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, masalah yang lebih besar itu lebih besar masalah tahun pemilu nanti di 2024 ya Pak? Ya, lebih besar masalah. Ya, setiap pemilu itu ada permasalahan. Ya. Nah, cuman berbeda ketika 2019 itu memang awal ya. Awal di saat kita melaksanakan 5 pemilihan sekaligus pada hari yang sama. Nah, sehingga memang beban kerja dari penyelenggara itu cukup berat. Bahkan sama-sama kita tahu bahwa ada sekitar 800 orang petugas yang meninggal karena kelelahan. Nah, 2024 kemungkinan bisa juga terjadi. Namun dengan pengalaman 2019 kita bisa meminimalisir terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di 2019. Jadi udah kita antisipasi permasalahan-permasalahan itu. Wah, sangat disayangkan juga ya Pak, karena tadi seperti Bapak bilang ada 800 pekerja nih yang karena kelelahan dan meninggal dunia karena itu. Betul. Nah, semoga di tahun 2024 nanti pekerja-pekerja yang membantu kita di pemilu nanti sehat dan tidak ada satupun yang sakit nih karena itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan apa yang harus dilakukan orang muda nih Pak untuk pemilu yang berintegritas. Karena kan di tahun 2024 nanti peran utama itu ya salah satunya orang muda gitu. Iya, betul. Nah, memang pada 2024 ini partisipasi kita meningkat daripada pemilu 2019.
di mana 2024 ini ada sekitar 3.742 pemilih. Jadi rata-rata ya didominasi oleh pemilih pemula. Nah tentu ya pemilih pemula ini harus mempunyai rasa untuk menyaring informasi-informasi, terus mencari tahu visi dan misi calon, terus baru menentukan sikap, itu sangat penting. Karena pemilih pemula ini adalah pemilih yang baru pertama sekali menggunakan hak pilihnya. Nah, apakah pemilih pemula itu hanya berusia 17 tahun? Ada yang sekitar 40 tahun sampai 60 tahun. Yang pada kemarin dia menjabat sebagai atau bekerja sebagai TNI Polri. Nah, masuk masa pensiun itu juga dikategorikan pemilih pemula. Nah, tapi yang lebih mudah untuk dipengaruhi ini adalah pemilih yang berusia 17 tahun. Nah, karena ya dipengaruhi melalui money politik, isu-isu dan semuanya, dan itu sangat berpengaruh. Karena ya kita berharap pemilih pemula adalah yang cerdas. Betul sekali. Nah, jadi pemilih pemula itu lebih rentan terkena isu-isu yang tersebar, mau hoax ataupun money politik. Betul. Ya Pak, betul sekali. Nah, selanjutnya kami juga pengen tahu nih Pak, apakah ada kendala yang serius nih dari KIP sendiri tentang pemilu nanti gitu? Ya, semua kendala itu pasti ada. Pertama, ya masih adanya pemilih yang golput. Iya, betul. Yang adanya pemilih yang apatis, tidak menggunakan hak pilih dia. Nah, mereka tidak peduli betapa pentingnya pemilu ini. Padahal memang pemilu ini memang salah satu bentuk untuk agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya, hak konstitusinya. Nah, sehingga negara ya harus dan berkewajiban untuk melaksanakan pemilu. Karena pemilu ini adalah sarana kedaulatan rakyat. Dengan pemilu, pergantian kekuasaan itu secara legal terlaksana. Artinya tidak sampai terjadi hukum rimba. Siapa yang berkuasa, itulah yang berkuasa. Tapi pemilu ini adalah pergantian kekuasaan pemerintah dan ada di tangan rakyat. Rakyat yang akan menentukan. Nah, mungkin dari Bapak sendiri nih, apa yang harus mungkin bisa langsung diungkapin nih, karena adanya kendala mungkin untuk masyarakat bisa lebih peka dan bisa membantu KIP sendiri nih dalam hal itu. Ya tentu kan ya kepada masyarakat, kepada pemilih pemula tentunya, ya pada hari pemungutan suara itu hadir ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Jangan golput. Karena satu suara menentukan nasib bangsa untuk 5 tahun ke depan. Nah, ketika kita tidak menggunakan hak pilih, nah artinya kita tidak ingin perubahan terhadap kemajuan bangsa kita sendiri. Nah, aku juga mau tahu nih Pak, dari KIP sendiri nih, apakah ada seminar atau pelatihan yang secara khusus untuk pemilih pemula, seperti misalnya langsung ke sekolah, contohnya langsung melakukan praktek nih untuk kami para pemilih pemula gitu. Ya, salah satu kewajiban KPU dan dalam hal ini di Aceh itu KIP Aceh beserta KIP Kabupaten Kota itu adalah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, baik itu kepada masyarakat, kepada pemilih pemula, tokoh masyarakat, kaum difabel, disabilitas, itu kita laksanakan. Kita laksanakan sosialisasi, kita laksanakan sosialisasi di sekolah, go to school,
kita bentuk desa peduli pemilihan. Nah, salah satu bentuk bagaimana tingkat partisipasi pemilih ini di tahun 2024 ini meningkat daripada pemilu tahun 2019. 19. Nah, kalau 2019 itu sampai 82% partisipasi pemilihnya. Nah, di 2019 ini kita harus meningkat dari 82 itu. Wah, jadi untuk teman-teman semua, ternyata ada juga ya nih seminar atau pelatihan yang akan di mana KIP akan langsung terjun sendiri nih ke sekolah-sekolah ataupun kepada pemilih pemula nanti. Jadi untuk saya sendiri juga nih Pak masih pemilih pemula. Jadi saya juga senang nih ada pelatihan itu, mungkin saya juga bisa ikut nanti ketika ada yang pelatihan tersebut. Yang paling penting bagi pemilih pemula ini kan pada hari pemungutan suara itu sudah berusia 17 tahun. Seandainya dia belum punya KTP, bagaimana caranya? Nah, kan itu dia pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan itu? Nah, nanti bisa langsung ke Dinas Kependudukan dan meminta lakukan perekaman KTP. Atau bila mana belangko iktp-nya tidak ada, kita bisa minta surat keterangan kependudukan. Nah, surat keterangan kependudukan itu pada hari pemungutan suara ya kita bawa ke TPS, kita tunjukkan sehingga kita mendapatkan surat suara dari panitia pemungutan suara di setempat. Jadi sekarang udah lebih mudah juga nih teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman sebagian yang masih sekolah dan belum memiliki KTP, jadi tapi sudah berusia 17 tahun ya? Iya, harus berusia 17 tahun. Ya, betul. Nah, jadi bisa langsung buat surat ya Pak, surat. Bukan, mendatangi Dinas Kependudukan. Mendatangi dinas. Jadi nggak ada alasan lagi nih untuk pemilu pemula. Aku kan belum ada ini, ya itu nggak ada alasan lagi karena satu suara aja itu bisa berpengaruh untuk masa depan negara kita juga. Nah, ya karena kita mengumpulkan satu demi satu sehingga terkumpullah suara, jumlah suara. Nah, mungkin saya tambahkan terkait syarat memilih tadi. Yang syarat memilih itu sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Nah, terus memiliki KTP, KTPL, terus bukan dicabut hak politiknya, terus bukan sebagai TNI Polri. Nah, itu yang menjadi syarat memilih. Nah, saya sendiri pengen tahu nih Pak, misalnya seperti saya sendiri bukan langsung dari Banda Aceh nih, cuman berdomisili di sini. Itu kalau misalnya nggak mau pulang ke kampung halaman, apa bisa memilih di sini? Pindah memilih? Iya betul. Ya bisa. Sejauh nanti Dwi Pak. Dwi melaporkan kepada petugas di sana bahwa saya pada hari pemungutan suara nanti ke 14 Februari saya masih di Banda Aceh, sehingga saya tidak bisa pulang ke desa atau sesuai dengan alamat KTP saya. Nah, nanti akan diinikan oleh petugas kita. Dan saat ini pun kita setiap bulan melakukan pemutakhiran data pemilih tambahan. Tambahan itulah pemilih yang pindah memilih tadi. Nah, tapi jenis surat suara yang akan diterima oleh Dwi itu tidak 5 surat suara. Jadi berapa tuh? Berdasarkan dapil. Umpamanya Dwi nanti hanya mendapatkan, kalau di sini berarti hanya DPR RI kalau sesuai dapilnya. Dapilnya Aceh Tenggara ya? Iya. Kalau masih dalam dapil Aceh 1 berarti dapat 3 jenis surat suara, yaitu Presiden, DPR RI, dan DPD. Sedangkan DPRA dan DPRK itu tidak dapat, karena beda dapil. Jadi itu gimana Pak jalan keluarnya yang nggak bisa? Ya,
memang seperti itu ketentuannya. Begitu. Jadi berdasarkan pamannya hari ini si Dwi memilih di Banda Aceh nih ya. Nah, dapilnya kan berbeda dengan Aceh Tenggara. Ya. Kayak DPRK-nya kan berbeda. Nah, DPRA juga berbeda karena Aceh Tenggara itu dapil berapa ya? Dapil 7 atau apa ya sekitar. Nah, kalau di Banda Aceh ini kan dapil Aceh 1. Nah, sehingga yang didapat itu hanya untuk DPR RI, DPD sama presiden. Hanya 3 jenis surat suara. Ya. Nah, jadi saya juga mau kasih tahu nih ke teman-teman semua. Nggak ada alasan nih untuk kita nggak milih lagi, walaupun kita anak rantau, walaupun kita belum ada KTP sekalipun, itu udah nggak ada alasan lagi, harus memilih pokoknya untuk kemajuan bangsa kita juga nih, karena satu suara itu sangat disayangkan kalau misalnya golput ataupun nggak sama sekali memilih ya teman-teman semua. Nah mungkin kemarin saya juga berbincang bersama teman-teman saya Pak. Kami ingin tahu nih, sebenarnya kotak suara itu nanti ketika sudah selesai memilih, ketika selesai pemungutan suara itu kotak suaranya langsung dikasih ke pusat atau provinsi ke pusat atau gimana? Dan apakah itu aman Pak? Tidak ada diganggu gugat oleh pihak manapun yang tidak berkewajiban akan hal itu. Makanya di sini dalam pemilihan umum ini baik pemilu dan pilkada, keamanan itu diinikan oleh kepolisian dan TNI. Nah, tugas dari kepolisian adalah mengamankan pelaksanaan pemilu ini supaya tidak terjadi kericuhan atau terjadi tindakan-tindakan yang melawan hukum. Nah, kita melaksanakan pemilu itu atau hasil itu dihitung mulai dari tingkatan-tingkatan. Mulai dari TPS nanti dibawa oleh PPS ke kecamatan nanti ke kabupaten nanti ke provinsi. Jadi berjenjang dia. Nah, mulai dari hari pemungutan suara sampai nanti perhitungan suara, rekapitulasi, itu secara berjenjang. Dari TPS ke kecamatan kabupaten ke provinsi. Nah, ini diamankan semuanya oleh kepolisian. Nah, nanti gudang juga diamankan oleh kepolisian. Nah, insya Allah ya aman. Karena perhitungan surat suaranya juga secara berjenjang. Mulai dari TPS, PPK, kabupaten, dan provinsi. Baru langsung ke pusat ya Pak? Iya, pusat. Jadi berjenjang dia. Jadi kalau di tingkat provinsi nanti hanya tingkat DPRK-nya. Kalau di provinsi, tadi di kabupaten itu hanya tingkat DPRK-nya. Kalau di provinsi itu DPRA-nya. Jadi ketika diantar ke pusat itu langsung semua Pak, apa gimana? Oh tidak, kita hanya rekapitulasi saja. Nah, mengenai surat suara itu udah tersimpan di gudang logistiknya KPU Kabupaten Kota. Nah, udah diamankan. Nah, ketika memang sudah selesai penetapan perolehan suara dan kursi, nah maka surat suara itu dilakukan pemusnahan. Pemusnahan itu dalam arti dilelang, bukan dibakar ya, dilelang. Nah, hasil lelang ini diserahkan kepada negara. Jadi kembali lagi kepada negara. Berarti ketika sudah dilelang pun itu diserahkan lagi kepada negara. Iya, uangnya hasil lelang ini tadi nanti uangnya akan disetor ke kas negara. Gitu. Baik. Mungkin saya salah satu orang muda juga nih Pak. Apa sih kami pengen dengar nih motivasi dari Bapak, apa yang harus kami lakukan untuk pemilu yang berintegritas nanti ke depannya Pak? Ya. Bagi pemilih pemula itu harus selektif, harus mencari tahu siapa sih sebenarnya yang calon ini. Baik DPR presidennya, DPR RI-nya, DPD-nya, DPRK-nya, dan DPR-nya. Sosok visi misinya seperti apa. Nah, jangan kita mudah menerima informasi tanpa kita langsung filter. Iya, betul Pak. Nah, apalagi sekarang di era digital.
Jadi mudah berita hoax, terus berbau sara itu mudah kali terpengaruh. Nah, makanya dari informasi-informasi yang kita terima itu kita saring, kita cari tahu ini benar nggak, betul nggak. Nah, karena kan kita harus, apalagi dengan menjelang masa kampanye ini, itu berita hoax bertaburan. Ada banyak banget itu, Pak, Bertaburan. ya, betul. Nah, mungkin satu lagi nih, Pak, kemana bisa kami cari tahu berita-berita tentang pemilu nanti nih dari KIP sendiri? Kami bisa cari di website atau di mana? Ya, kita punya link, punya website. Nah, ada yang di Ki Aceh ini linknya, Twitternya, FB-nya, IG-nya, YouTube-nya, dan ada websitenya. Nah, kita kita terintegrasi seluruhnya. KPU sampai ke bawah itu terintegrasi websitenya. Jadi media sosialisasi kita ya di sini, cari tahu. Bisa langsung cari ke sini aja ya, Pak, biar tidak ngeblank nih, apalagi orang muda malas-malas baca. Betul. Jadi baik peraturan produk hukum kita juga ada di JDAH-nya, di situ semua ada, di website kita adanya semua. Mau mencek ini sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak, bisa. Nah, itu di info pemilu, semua ada di situ. Nah, apa informasi yang kita butuhkan ada di situ. Baik. Wah, sangat menarik nih teman-teman. Terima kasih, Pak, ya. Jadi dari pembahasan atau pembicaraan kita pada hari ini tuh sangat menarik bersama Bapak Saiful selaku Ketua KIP nih, Ketua KIP Aceh. Nah, untuk teman-teman semua, terima kasih udah stay terus di video kita sampai sisi berakhir, dan terima kasih kepada Bapak Saiful yang sudah bersamai kami pada hari ini. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya Dwi Alvina mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 14 Februari 2024 datang ke TPS. Setel alarm. Langsung setel alarm nih di 14 Februari nanti, teman-teman. Oke. Pak, boleh demokrasi bersih tanpa korupsi ya, Pak? Ya, boleh. 1, 2, 3. Demokrasi bersih tanpa korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.